Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul fotosintesis. Pertama, kita ke definisi dari fotosintesis ini. Jadi, fotosintesis ini terdiri dari dua kata. Foto itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya cahaya, dan sintesis yang artinya membuat. Jadi jika digabungkan, fotosintesis adalah cahaya dan membuat. Kita memperoleh kesimpulan bahwa fotosintesis adalah proses membuat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dan alga dengan memanfaatkan cahaya matahari dan klorofil. Kenapa harus cahaya matahari dan kenapa harus klorofil, dan apa sih itu klorofil? Jadi klorofil itu adalah zat hijau pada daun atau pigmen daun yang berwarna hijau ini. Makanya kenapa daun itu bisa berwarna hijau? Karena ada klorofilnya. Nah, klorofil inilah bahan baku utama untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Itulah kenapa makhluk hidup tidak semuanya bisa melakukan fotosintesis. Manusia, hewan itu termasuk yang tidak bisa melakukan fotosintesis karena mereka tidak mempunyai klorofil. Sedangkan tumbuhan hijau memiliki zat hijau atau pigmen berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Tapi tidak semua tumbuhan juga bisa melakukan fotosintesis. Kembali lagi, hanya tumbuhan yang mempunyai klorofil saja yang bisa melakukan fotosintesis. Selanjutnya kita ke proses fotosintesis. Di sini ada gambaran proses fotosintesis secara singkat. Ini kalau kita lihat dengan singkat, ini yang sudah paling singkat-singkatnya. Jadi di sini ada matahari dan ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini akan diserap oleh klorofil melewati epidermis. Epidermis itu jaringan pada daun. Jadi daun ini bukan hanya daun-daun tipis saja, tapi di dalamnya juga masih ada bagian-bagian lain yang fungsinya untuk melakukan fotosintesis juga. Jadi klorofil ini akan diserap, jadi cahaya ini akan diserap oleh melewati epidermis menuju mesofil. Mesofil ini apa? Mesofil ini tempat sebagian besar terjadinya fotosintesis. Jadi sebagian besar tumbuhan itu melakukan fotosintesis di mesofil ini. Mesofil adanya di mana? Adanya di daun juga. Nah, yang kedua ada CO2 yang diserap melalui stoma. CO2 itu apa? CO2 itu adalah karbon dioksida. Nih, ini karbon dioksida akan diserap melalui stoma. Jadi kalau cahaya matahari diserap oleh klorofil, karbon dioksida diserap melalui stoma. Nah, karbon dioksida yang udah diproses, yang sudah melalui fotosintesis pada daun ini nanti akan mengeluarkan yang namanya oksigen. Jadi kenapa tumbuhan itu bisa dibilang sebagai penghasil oksigen? Ya karena dia melakukan fotosintesis yang bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian yang ketiga, H2O diserap oleh akar melalui xilem. H2O itu apa? H2O itu air. Jadi airnya ini akan diserap melalui akar, tepatnya di xilem. Xilem ini apa? Xilem ini adalah jaringan pengangkut. Jadi dalam fotosintesis itu ada dua jaringan pengangkut yang berperan. Yang pertama ada xilem dan ada floem. Xilem itu yang ada pada akar. Dia tujuannya untuk mengangkat air dan zat hara dari tanah untuk proses fotosintesis. Kalau floem itu untuk mengalirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi airnya nanti akan diserap oleh xilem, lalu nanti menuju daun juga, di mesofil juga. Terjadi reaksi 6H2O. H2O tadi adalah air, 6CO2. CO2 adalah karbon dioksida ditambah cahaya matahari menjadi 6C6H12O6. Ini adalah gula atau glukosa dan oksigen. Jadi ketika cahaya matahari, karbon dioksida dan air ini sudah masuk ke dalam tumbuhan dan berkumpul di daun ini, di mesofil ini, akan terjadi reaksi ini. Dia akan membentuk gula dan O2. Nah, O2-nya mungkin akan langsung dikeluarkan. Jadi ini ada karbon dioksida, dikeluarkan langsung menjadi oksigen. Nah, ketika ini sudah terbentuk, bukan hanya gula saja, tapi akan terbentuk juga karbohidrat. Sama seperti manusia yang memerlukan karbohidrat untuk tumbuh, tumbuhan juga memerlukan karbohidrat untuk melakukan fotosintesis. Jadi di sini ada karbohidrat.
Jadi reaksi antara air, karbon dioksida, dan cahaya ini akan membentuk gula, oksigen, dan karbohidrat. Terakhir, di dalam proses fotosintesis yang singkat ini, hasil fotosintesis akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui floem. Jadi tadi yang gula, lalu oksigen, dan karbohidrat ini akan dialirkan melalui floem. Floem itu adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan juga. Kalau silem tadi tujuannya atau perannya untuk mengangkut zat hara dan air dari dalam tanah, nah kalau floem untuk menghantarkan hasil fotosintesis ini ke seluruh tubuh tumbuhan. Nanti hasilnya akan jadi apa? Tergantung. Contohnya ini bunga matahari, ya nanti hasilnya akan menjadi kuaci dan akan menjadi bunga mataharinya juga. Jadi kalau untuk hasil fotosintesisnya tergantung tumbuhan apa itu. Intinya hasil dari fotosintesis tadi yang dilakukan di mesofil tadi akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini kita ada reaksi fotosintesis. Jadi di slide sebelumnya itu kita tahu reaksi fotosintesis yang singkatnya itu kayak gini. Ini umumnya yang biasa dihafal, yaitu karbon dioksida bertemu air jadinya nanti glukosa dan oksigen. Nah, di sini itu biasanya dituliskan sebagai cahaya dan klorofil. Ada dua reaksi pada fotosintesis itu. Ada reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi gelap ini reaksi yang tidak memerlukan cahaya matahari, dan reaksi terang ini reaksi yang memerlukan cahaya matahari. Kita akan bahas reaksi gelap dan reaksi terang di slide selanjutnya, tapi pertama sebelum kita lanjut harus tahu dulu fotosintesis itu terjadinya di mana. Jadi fotosintesis itu terjadinya di organ daun, bagian jaringan mesofil yang tadi tempatnya cahaya matahari berkumpul pada organel yang disebut kloroplas. Nah, ini kloroplas ini tempat fotosintesis itu terjadi. Jadi di mesofil itu masih ada organel lagi. Nah, organel yang menjadi tempat terjadinya fotosintesis itu di kloroplas. Kloroplas itu kira-kira kayak gini. Bentuknya kayak gini. Strukturnya ada membran luar. Ini membran luar, lapisan paling luarnya. Lalu ada membran dalam, membran dalamnya. Lalu ada tilakoid. Tilakoid ini adalah kepingan-kepingan ini. Jadi satu kepingan ini disebut tilakoid. Lalu ada granum. Granum ini tumpukan dari tilakoid. Nah, setelah ada granum tadi, ada grana. Jadi grana itu adalah tumpukan atau gabungan dari granum. Jadi kalau tilakoid itu hanya satu kepingan, granum itu tumpukan dari tilakoid. Sedangkan grana itu gabungan dari dua granum. Nah, di sini ada lamela. Lamela itu yang menghubungkan antara satu granum dengan granum yang lain. Setelah itu ada stroma. Stroma itu ini yang berwarna abu-abu. Ini namanya stroma. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah kita sudah bahas sedikit tentang reaksi gelap dan reaksi terang. Jadi reaksi gelap itu terjadinya di stroma di sini, dan reaksi terang itu terjadinya di tilakoid. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rangkaian singkat terjadinya fotosintesis. Jadi rangkaian singkat ini terdiri atas reaksi gelap dan reaksi terang yang digabungkan menjadi satu. Jadi rangkaian singkat. Tadi kan kita sudah bahas kalau reaksi terang itu jadinya di tilakoid. Ini di tilakoidnya. Dan reaksi gelap itu terjadinya di stroma. Ini masih kloroplas ya. Ini masih kloroplas. Nah, kita bahas reaksi terangnya dulu. Jadi reaksi terang itu yang pertama, cahaya yang mengenai membran tilakoid. Jadi cahaya ini akan mengenai membran tilakoid, lalu akan dikonversikan menjadi ATP dan NADPH. Jadi cahaya ini mengenai membran tilakoid, lalu akan dikonversikan menjadi ATP dan NADPH. Lalu cahaya ini kan tadi sudah masuk ke membran tilakoid. Nah, H2O atau air juga akan masuk ke membran tilakoid. H2O bertemu dengan cahaya akan
menghasilkan O2. Jadi H2O ini akan mengalami fotolisis. Fotolisis itu adalah pemecahan molekul air dengan bantuan cahaya matahari. Jadi H2O ini kan molekul air lalu dipecah oleh cahaya matahari. Kita bisa sebut dengan fotolisis. Setelah dipecah akan menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, selanjutnya ATP dan NADPH yang tadi sudah dikonversikan oleh membran tilakoid akan digunakan untuk reaksi gelap. Jadi reaksi gelap ini reaksi yang tidak memerlukan cahaya matahari. Untuk apa ATP dan NADPH ini? ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk mengubah CO2 atau karbon dioksida menjadi gula. Di karbon dioksida nanti akan dirubah juga menjadi gula di sini. Jadi begitu ATP masuk, NADPH masuk, CO2 masuk, CO2 akan dikonversikan menjadi gula. Setelah itu, sisa-sisanya dari ATP, NADPH, dan fosfat inorganik itu akan dikembalikan lagi ke reaksi terang. Kira-kira seperti itu pembahasannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.